pendidikan di Indonesia berpijak pada beberapa landasan pokok. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, mana ini memperkuat tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang tertinggal baik karena faktor ekonomi, geografis maupun kondisi sosial. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan nasional. Di dalamnya diatur standar nasional pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, pendanaan, dan penjaminan mutu. Yang ketiga adalah Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa guru adalah tenaga yang profesional. Guru harus mendapatkan pelatihan, sertifikasi, dan penghargaan yang setara dengan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, berbagai peraturan presiden atau RPJMN serta kebijakan prioritas pembangunan nasional menegaskan fokus pemerintah pada pemerataan akses, peningkatan mutu, penguatan karakter, serta penguatan kompetensi guru. Dengan dasar ini, Kemendikbud menyusun sejumlah program berskala nasional. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai program kualitas. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah program prioritas utama Kemendikbud. Program ini tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga pada guru, sekolah, sarana prasarana, serta lingkungan belajar. Ada beberapa fokus utama yang harus
lebih dari 400.000 sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian yang poin yang paling akan kita bahas adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Nah, teman-teman, selain fokus pada siswa dan sekolah, pemerintah juga melakukan penguatan terhadap guru melalui berbagai program pelatihan kompetensi. Yang poin A adalah peningkatan produksi guru atau PPG. Nah, PPG ini dirancang agar guru memiliki sertifikasi pendidik sebagai bentuk kompetensi profesional. Ratusan ribu guru telah mengikuti seleksi PPG dan ribuan guru telah dinyatakan lulus. Kemudian poin B adalah pengembangan kualifikasi S1 atau D4. Nah, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal yaitu S1 atau D4. Pemerintah perlu menyelesaikan studi mereka agar sesuai standar pendidikan nasional untuk menjadi guru. Poin C adalah memberikan numerasi nasional. Gerakan ini meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan numerasi sehingga pembelajaran matematika, logika, dimenangkan dan sudah mudah dipahami. Kemudian poin D adalah pelatihan mendalam, coding atau artificial intelligence atau AI. Nah, program pelatihan ini mempersiapkan guru untuk menghadapi era pendidikan digital atau kecerdasan buatan. Poin E adalah program kepemimpinan sekolah. Nah, ini kepala sekolah serta pengawas yang diberikan pelatihan khusus kurang mampu menjadi pemimpin pelajaran yang progresif dan inovatif. Nah, dengan demikian guru boleh mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi sekolah bagi masa depan. Poin yang akan dibahas adalah penguatan karakter 7 desa anak Indonesia atau PAI. Nah, pendidikan karakter adalah fondasi penting dalam perkembangan sekantik. Selain salah satu program penguatan karakter 7 desa anak Indonesia adalah program ini menanamkan kebiasaan positif bagi siswa. Jadi itu yang pertama adalah demokrasi, beribadah, berolahraga, makan sehat, berbelajar, bermasyarakat dan bersosial. Nah, program ini telah dilaksanakan lebih dari 48.000 sekolah yang diikuti lebih dari 80 siswa. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, yaitu untuk membentuk generasi muda yang sehat, disiplin dan berakhlak baik. Kemudian poin 6 yaitu program tunjangan guru atau non ASN. Selain guru PNS, pemerintah juga memperhatikan guru non ASN melalui berbagai tunjangan seperti ada beberapa bentuk tunjangan yang diberikan, yaitu tunjangan profesi bagi guru bersertifikasi, tunjangan khusus bagi guru yang di daerah tertentu, bantuan inovasi atau penyerataan, bantuan subsidi upah. Nah, program ini bertujuan mendorong kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi guru non ASN. Poin 7 yang akan dibahas adalah pembangunan dan revitalisasi sarana sekolah. Nah, teman-teman, mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan lebih dari 27 triliun rupiah untuk pembangunan dan revitalisasi. Nah, program-program ini mencakup pembangunan kelas baru, renovasi sekolah rusak, penyediaan laboratorium, perpustakaan dan fasilitas pembelajaran lainnya. Lebih dari 350.000 kelas yang mendapatkan investasi perbaikan dan pembangunan, mencakup PAUD hingga SMA atau SMK. Nah, kemudian yang dilakukan adalah digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki era digital yang menuntut sekolah dan guru usia beradaptasi. Karena itu, Kemendagri menjalankan program transformasi digital melalui yang pertama adalah persiapan atau penyediaan laptop, rekor dan perangkat teknologi. Yang kedua adalah pelatihan guru dan penggunaan teknologi. Dan yang ketiga adalah distribusi perangkat ke seluruh Indonesia. Nah, dari penjelasan yang tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Yang ingin bertanya bisa ditanyakan ya. Yes. Ya, Saya mau tanya. ya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai PJKI. Apakah ada tujuan KI selain dari sertifikat dan bagaimana solusinya jika anak susah menerapkan KI? Oke, jadi tujuan KI yang lebih spesifik, ya seperti itu, yaitu yang pertama untuk membentuk disiplin seperti bangun pagi atau tidur yang cukup, kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental seperti olahraga dan makanan sehat. Nah, yang ketiga adalah penguatan karakter spiritual seperti beribadah. Yang keempat adalah peningkatan semangat belajar atau anak gemar belajar. Nah, itu adalah tujuan dari
ya di